Oke, ini ternyata tanggapan dari VTube ya menghadapi perkara yang seakan heroik. Simak. Jadi pada saat kita memang mencari-cari jawaban dari VTube tentang bagaimana ketika dia dilaporkan lah, atau bagaimana menghadapi suatu maintenance yang kita semua harus menanya-nanyakan. Lah, sore ini terbuka ya. Ternyata yang disampaikan oleh mereka dari pihak manajemen, baik dari VTube sendiri, itu di sini saudaraku, mereka lagi fokus untuk bagaimana menyiapkan ini semuanya dengan baik. Oke, simak video saya ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber semangat pagi, salam ekstrim ya. Oke, jadi pada kesempatan hari ini mereka ternyata sedang menyiapkan ini saudaraku. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel saya, silakan Anda tekan tombol subscribe, like, dan share-nya saudaraku. Semoga kita semuanya selalu berikan kesehatan lahir batin. Dan bila ada sesuatu yang penting, bisa Anda tulis di komentar. Kita sharing bersama di sini saudaraku. Itu yang paling penting. Terus selanjutnya ini, saya akan ungkap dalam video ini kepada Anda semuanya tentang tanggapan VTube kepada situasi-situasi yang terjadi saat ini, dan apa sih, apakah mereka menganggap ini satu permasalahan atau dengan diam-diam saja. Kita langsung masuk ke dalam di postingan VTube official. Saya membaca ini baru aja saya ngeliat 10 menit mengerjakan sesuatu sangat-sangat lebih baik daripada jam hanya memikirkan untuk mengerjakan sesuatu. Nah ini dia. Jadi bahasa ini adalah bahasa take action. Bahasa take action yang disampaikan oleh manajemen bahwasanya mereka sedang memperbaiki, bahwasanya apa yang sedang terjadi ini bagaimana bisa segera selesai gitu loh. Di saat mereka ditanggapi negatif oleh netizen, ditanggapi negatif oleh para haters dan seterusnya, ternyata pedomannya adalah mereka mengerjakan sesuatu yang sangat lebih baik daripada mereka memberikan sesuatu hanya mikir tok, hanya begini. Terus selanjutnya, rahasia masa depanmu tersembunyi dalam rutinitas harimu. Pada saat ini mereka sedang seperti yang dikatakan oleh kreator-kreator yang bahwasanya saat ini maintenance. Dan maintenance kenapa 60 hari, karena harus intens. Bagaimana memperbaiki, seperti Pak Kris kalau nggak salah tadi bercerita, untuk menambahkan satu kolom saja itu harus merubah banyak dengan berhari-hari sampai ibaratnya satu bulan dan seterusnya lah. Tadi saya bukan orang IT, tetapi bahasanya seperti itu. Terus selanjutnya beliau mengatakan karakteristik orang yang cerdas. Orang yang cerdas harus bisa beradaptasi kepada lingkungannya. Oke. Jadi dalam keadaan apapun orang cerdas ini, mereka akan fokus untuk selalu menerima hal-hal yang baru. Itu gampang, bahasanya adalah gampang beradaptasi. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah berani mengakui kesalahan. Ini bahasa-bahasa yang disampaikan oleh VTube official, bahwasanya berani mengakui kesalahan. Ketika mereka mengatakan orang yang cerdas kemudian tidak berani mengakui kesalahan, berarti bohong, semacam itu. Maka saya katakan karakteristik orang yang cerdas itu adalah berani mengakui kesalahan. Di sini nomor 2 ya. Yang bertiga adalah melihat masalah dari berbagai macam sudut pandang. Ini bahasa nomor 3 ini bisa dikatakan berpikir luas. Berpikir luas. Jangan sampai kita hanya kepada satu titik fokus yang seakan-akan kita yang maha benar, yang paling benar. Tetapi kalau orang yang cerdas di sini, bahwasanya dia melihat masalah itu dari berbagai sudut pandang. Yang keempat adalah tidak mudah tersinggung. Saudaraku, banyak sekali orang-orang yang menunjukkan ketidakcerdasannya karena dia sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit baper, semacam itu. Oke, sehingga orang yang cerdas itu sangat mudah dilihat dari apapun karyanya. Oke. Jadi ketika mereka dalam posisi apapun kok mudah tersinggung begitu,
Anda sudah bisa melihat mutu apa yang ada di dalam jiwanya, semacam itu. Kemudian yang kelima, singkat saja, adalah berpikir luas. Dalam artian mereka melihat, ini yang saya katakan, melihat berbagai macam sudut pandang. Ini berpikiran luas. Dia tidak hanya tidak hanya satu seakan-akan fanatis kepada pendapatnya itu pasti benar, tapi dia berpikir luas dari berbagai macam sudut pandang. Ini orang cerdas. Yang keenam, rasa ingin tahunya adalah besar. Banyak yang mengatakan, ini kok kreator ini kok setiap hari bikin postingan semacam itu. Karena apa? Justru karena rasa ingin tahunya besar, sehingga dia melihat kabar-kabar terbaru, melihat info-info terupdate. Dan itu karena banyak sekali yang tidak melakukan karena sibuk, karena dia ngurusin kegiatan-kegiatan yang lain. Kita buatkan sebuah media sehingga Anda semuanya, pemirsa, itu tinggal melihat dengan gamblang, tidak perlu mencari sumber-sumbernya, dan itu kita sertakan di postingan-postingan semacam ini. Oke, saya lanjutkan statementnya. Ini perhatikan, overthinking membunuh kebahagiaanmu. Saya katakan, kebahagiaan ini adalah berpikir sewajarnya. Perhatikan saudaraku, overthinking, kita memikirkan sesuatu bahkan yang baik pun, tetapi bahwasanya bahasa over ini yang menjadi titik poin. Overthinking membunuh kebahagiaanmu. Kamu akan terjerat dalam zona fikir yang berlebihan sehingga kamu lupa segalanya. Ini yang disampaikan VTube Official kepada kita semua untuk menghadapi apapun yang diberikan, yang diancamkan kepada perusahaan lah, atau kepada manajemen dan seterusnya. Saya lihat bahasanya begini, gesturnya yang disampaikan ini, dan bahasanya overthinking itu adalah membunuh kebahagiaan. Berarti mereka harus fokus kepada apa yang lebih baik, membuat sebuah skala prioritas macam itu ya. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan di sini. Nah, ini dia. Bahasa ini ada gestur. Ini orang-orang psikologi pasti akan dia ngerti ini bahasa-bahasa semacam ini. Sebentar. Nih. Kalau kamu punya bahan baku ini, berarti ini kan ketela ya. Kamu mau bikin bisnis apa? Nah, berarti di sini bahasa ini adalah satu pancingan bahwasanya berkaryalah kau, berkaryalah wahai VTuber untuk mengisi yang 6 bulan ini. Kamu harus tetap bertahan. Bahasanya kamu harus tetap setia, seperti itu bagi yang positif ya. Dan ini apapun yang ada di hadapanmu adalah carilah sesuatu gitu loh untuk bertahan. Jadi saya lihat dari saya sempat melihat ini tadi saudaraku, bahwasanya memang bahasa-bahasa yang disampaikan mereka berkomunikasi itu di Telegram. Anda boleh cek lah. Ini pantau ya Telegram di sini. Tadi saya baru oh ternyata dibahas di sini. Dan silahkan Anda masuk. Dan saya tadi juga sempat melihat dari My Future Business School. Ini juga ada ungkapan hati di sini. Kita lihat ini tadi kapan ya? 1 hari. Berarti baru kemarin ya disampaikan. Ayo kita baca bersama ya. Jika kamu sedang menghadapi rintangan, perhatikan ini. Jika kamu sedang menghadapi rintangan, kesuksesan bukanlah kompetisi. Uang memang penting, tetapi keluarga lebih penting. Kamu belum mahir perdalam ilmunya, bukan menyerah. Yang keempat, kesehatan mentalmu sangat penting. Yang kelima, pergaulan mempengaruhi cara berpikirmu. Oke, ini diulas di next time ya. Nanti kalau kepanjangan gak enak, saya akhirkan video saya pada saat hari ini. Semoga bermanfaat. Salam ekstrim selalu.